Fantasy Talk. Hari ini spesial banget nih karena kita akan kedatangan sosok yang menurut aku itu bukan cuma legenda basket Indonesia, tapi juga contoh tentang disiplin, konsistensi, dan mental juara. Nah, kalau ngomongin gestar kita yang kali ini, kita bakal ngobrolin perjalanan yang panjang banget. Dari anak muda asal Wonosobo sampai jadi pemain profesional dan meraih banyak gelar juara juga. Please welcome Coach Amin. Halo semuanya. Coach, salam kenal. Salam kenal. Apa kabar nih Coach Amin? Alhamdulillah baik. Sehat ya Coach ya? Sehat. Kalau masih bisa ngelatih berarti sehat. Ya. Bener. Nah Coach, aku tuh pengen nanya ya, kita kenalan aja dulu. Aku pengen tahu Coach Amin ini sosok yang seperti apa? Dan pada saat masa kecil dulu Coach tuh orang yang seperti apa? Oke, masa kecil. Kalau ngomongin masa kecil termasuk anak kecil yang bahagia. Oke. Karena dengan udah puas bermain, ya. Jadi pulang sekolah ganti baju, main, dulu main sepak bola, main jadi ya selayaknya anak kamu zaman dulu lah. Belum kenal gadget, belum apa, emang ya kalau saya bilang masa kecilnya bahagia dan sangat berkesan banget sampai sekarang. Sampai sekarang misalnya pulang ke kampung Wonosobo pun pasti akan saya cari teman-teman masa kecil saya. Karena di situ langsung flashback, semuanya ingat semua. Bahkan kita ke tempat dulu kita sempat main bareng segala macam, dan itu tuh memorinya sangat sangat berkesan banget buat saya. Jadi masa kecilnya tuh nggak bayangan terskip lah gitu. Jadi memang kalau ngomongin parenting sekarang, masa pertumbuhannya semua tercukupin. Masa kecil bahagia udah oke, masa remaja udah oke. Nah, nanti kalau udah ngomongin masa transisi dari anak-anak ke remajanya itu nanti yang akan banyak ke saya bilang saya sebenarnya juga nggak nyesel sih, maksudnya banyak terskip lah. Rata-rata anak muda yang lain ngapa-ngapain, saya mesti udah masuk mes. Nah itu nanti di cerita segmen berikutnya. Yes, gitu. Siap. Berarti banyak banget kayak istilahnya kayak golden memories masa kecil Coach di sana ya. Yes, kalau masa kecil puas sekali. Puas banget. Dan Coach dulu dari kecil itu udah mulai suka-suka basket. Itu sejak kapan Coach? Apakah langsung pas main-main basket bareng teman-teman terus tiba-tiba itu tuh tercetus aja kayak gue pengen main basket, mau jadiin ini hobi, atau kayak kayak seru nih gue lanjutin ke jenjang yang lebih profesional gitu Coach? Kalau saya masih kecil dulu, untuk berpikiran sejauh itu tuh menurut saya itu nggak mungkin, impossible. Untuk yang saya hidup di, saya bilang Wonosobo itu kota kecil lah ya, bisa dibilang kampung lah. Iya. Untuk fasilitas untuk kita bermain basket yang menunjang kita untuk ke level yang lebih tinggi itu sangat minim. Dan dulu olahraganya itu kalau yang di kampung itu kita sama ini sepak bola. Main sepak bola. Karena nggak butuh, ya, paling simple kan. Kita dapat lahan sedikit, betul. kita kasih sandal jepit 2, udah jadi gawang. Yes. Pakai bola plastik. Kalau basket kan tuh mesti nyari yang ada ringnya. Dan dulu kalau mau cerita awal saya suka main basket itu sebenarnya saya diajakin sama teman saya. Karena dulu saya main sepak bola. Sepak bola kan dari lintas generasi lah, anak-anak ada, remaja ada, dewasa ada. Nah, di situ tuh saya sempat kena bully. Kena bully. Maksudnya, lu ngapain lu anak kecil main basket? Tapi dalam bahasa Jawa ya. Nggak bisa apa-apa lu. Di situ, begini banget ya main sepak bola ya gitu. Di situ, kebetulan tetangga saya ada ngajakin, kita main basket aja yuk. Situ ya, ada di lapangan sekolah, dulu lapangannya masih tanah. Dari tanah, belum dari itu. Yang penting ada ring. Ya, ini ada ring. Oke lah, hujan-hujan kita main. Saya seneng nih di sini. Terus dulu bola nggak ada. Bola tuh kita punya sekolahan. Oh ya ampun. Saya sunat, dapat duit, teman saya bilang, beli bola aja duit sunatnya. Saya beliin bola. Di situ baru saya mulai serius. Saya sunat tuh kelas 6. Dari kelas 6 baru mulai senang. Dari kelas 6 itu ya? Baru mulai dapat fasilitas yang oke begitu SMP. SMP saya dulu SMP Negeri 2 Wonosobo, ada lapangan basketnya. Udah dari semen, seneng banget saya. Langsung tuh ngerasa kayak it's my court gitu ya. Setiap jam istirahat, bajunya pasti basah kuyup. Karena main basket. Jadi masuk ke kelas ini basah kuyup. Nanti istirahat kedua, udah gak kering, main lagi. Ya, sampai akhirnya dilarang sama gurunya. Besok kalau mau main basket, seragamnya dicopot.
Jadi biar nggak basah basah kan? masuk ke kelas, takutnya ganggu yang lain Iya, kan. betul, Iya. betul. Sampai akhirnya saya nemuin, dulu belum ada pelatih basket. Oh, belum ada. Saya kumpulin anak bola. Saya kumpulin anak sepak bola, main basket yuk. Aku nggak bisa, gue kiper. Oke. Nggak usah mikirin poin. Oke. Lu pokoknya gimana caranya harus dapat bola. Oke. Gitu. Jadi saya kumpulin anak-anak, akhirnya saya dapat 10 teman-teman untuk saya ajakin main basket. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dulu jagoan itu ada SMP Negeri 1. Oh iya, dan SMP itu nggak Negeri 1. terkalahkan. Mas Obo ya, Coach ya? Iya. Akhirnya kita ikut kejuaraan, kita bisa ngalahin SMP Negeri 1 itu. Wow, jadi ini Iya. benar-benar dream team dari SMP Negeri 2 Negeri 2. Wonosobo, Coach. Betul, saya kumpulin anak-anaknya segala macam. Nah, setelah kelas 3 SMP, saya ikut kejuaraan, ada salah satu kejuaraan dulu, kejuaraan 3x3 namanya. 3 on 3 dulu 3 on namanya, 3, belum iya. 3x3 ya. 3 on 3. Ada gestar ya, ada undangan dari Yogyakarta. Oke. Datang ke situ, dia bawa tim untuk demo lah, main 3 on 3 itu seperti ini gitu. Terus ngeliat pertandingan saya waktu itu final, si entah manajer atau siapa ya nanyain ke saya, salah satu SMA, mau nggak kamu ikut klub, dapat beasiswa nih, dapat asrama segala macam ke Halim Kediri. Halim Kediri, oke. Disitulah saya mulai dari anak kampung, dapat beasiswa nih, sekolah nih segala macam sampai S1. Karena kalau saya berharap, saya bukannya mengecilkan orang tua saya ya, untuk saya harus kuliah segala macam, saya bukannya pesimis ya, saya nggak mau ngerepotin orang tua saya lah. Yes. Karena saya sadar diri, dulu orang tua saya itu cuma supir. Oh, Untuk saya minta, Pak, kuliahan segala macam, kayaknya saya nggak nyampe untuk ngomong itu. oke. Begitu saya dapat tawaran itu, wah ini kayaknya oke nih. Maksudnya impian saya nih, dapat beasiswa sekolah dari SMA sampai nanti S1. Akhirnya tanpa pikir panjang saya bilang sekolah, oke saya mau. Padahal orang tua saya bilang, ngapain jauh-jauh, kan saya di Wonosobo. Yes. Halim Kediri itu di Jawa Timur, itu jaraknya agak jauh. Orang tua saya tadinya agak berat, cuman saya udah yakin dan saya senang basket. Saya punya berpikiran dari basket saya bisa dapat sekolah, bisa dapat asrama, dapat lapangannya lebih bagus. Lapangan dulu dari kayu, ngeliat datang, waduh, boleh nih, saya bilang. Akhirnya saya iakan, saya ambil. Dalam singkat waktunya saya di Halim Kediri hanya bertahan 2 tahun. Oh, selama 2 tahun. Kelas 1 dan kelas 2 SMA. Iya. Ya. Nanti kelas 2 SMA itu saya waktu itu main Popnas. Oke. Main Popnas untuk Jawa Timur. Oke. Kelas 2 SMA. Pas main ada talent scout dari Jakarta. Ngelihat saya final Jawa Timur ngalahin DKI. Selesai game saya dipanggil. Oke. Mau nggak ke Jakarta? Gitu. Pokoknya kayak itu saya bilang saya udah sign kontrak sama Halim Kediri. Nggak apa-apa nanti kita urus katanya. Nah, berarti dari situ baru tuh Dari langsung situ baru ditarik. langsung masuk ke Satria Muda Satria Muda, Junior. iya. Mereka yang urus semua perpindahan. Karena kalau ngikutin kontrak, saya di Halim Kediri harus sampai S1 baru bisa. Oh, iya ya, kalau Betul. sesuai kontrak harus Iya, selesai dulu sampai S1 gitu ya, Coach iya. ya. Berarti Coach dulu itu merantau ya, Coach ya? Betul. Gimana sih cara Coach adaptasinya pada era waktu itu? Sebenarnya kan agak susah ya, Coach ya. Banget, Makanya sekarang banget. boleh dijelaskan coba. Banget. Kalau dulu apalagi gadget belum itu sekarang ya, Yes. untuk kita komunikasi segala Betul. macam nggak semudah sekarang. Yes. Untuk kita spend waktu kosong itu sekarang orang lebih nonton YouTube, main game itu lebih, kalau dulu lebih berasa. Hampir sebulan pertama itu setiap malam saya nangis. Oh, nangis. Nangis pokoknya. Ya itu pertama kali saya keluar kota jauh lagi kan. Dari keluarga Iya, ya, Coach betul. ya, betul. Ditambah intensitas latihannya yang di luar perkiraan saya Yes, beratnya. betul. Mesti bangun pagi jam 5 subuh lari, habis itu sekolah, sorenya latihan lagi, dan itu continue dan repeat kayak gitu terus. Saya sempat, kayaknya nggak kuat nih, telepon minta pulang. Nggak bisa, kamu udah mutusin itu, kamu jalanin, kata orang tua saya. Kamu harus komit dengan pilihan kamu. Yes, betul. Ya, karena kalau kamu balik ke sini lagi, dengan udah tanda sign kayak gitu lagi, nanti akan lebih repot lagi. Orang tua saya nggak mau dengan urusan yang menyangkut dengan kalau gitu kan pembatalan kontrak sepihak, namanya takutnya kena sanksi. Yes. Akhirnya saya putusin, ya udahlah. Akhirnya udah lewat sebulan, saya udah bisa ngikutin ritmenya. Akhirnya saya bisa jalan sampai akhirnya 2 tahun itu. Seperti itu. Alhamdulillah ya, Coach, akhirnya bisa terus keep up gitu ya, dan untungnya disupport juga sama keluarga ya, Coach. Ya, justru sebenarnya support, support dan ya itu benar-benar full support sih, karena memang
kamu udah ambil keputusan itu ya kamu harus jalanin. Yes. Kalau dari bahasa kerennya lo harus gentle. Lo ambil keputusan itu ya lo harus selesaiin. Yes, benar. Coba Harus gimana bertanggung caranya? jawab sama pilihan kita Betul, kan, Coach. iya. Gitu. Iya. Karena kan menurut aku juga kan kita jadi atlet itu gak gampang ya, Coach. Ada latihan, Betul. terus capek juga, Capek, ya. terus ya pressure dari mulai fisik sampai pikiran semua. Iya, itu kan belum pasti kita bicara apa namanya persaingan di internalnya. internalnya. Sebelum kita ngomongin persaingan di luar ya, Iya. kita harus di internal dulu fight. Kayak gimana caranya kita harus bersaing dengan pemain itu. Kalau kamu mau dapat minute play. Yes. Nah itu sebelum kita bicara persaingan di luar, kamu harus bikin persaingan di dalam dulu. Tapi persaingan dalam sehat ya. Yes. Yes. Nah, selama masa apa ya istilahnya masa transisi dari coach dari Jawa ke Jakarta itu kan pasti full capek banget ya, Coach. Ada nggak sih momen kayak Coach tuh, aduh gue capek banget lagi gitu? Ada titik mau menyerahnya nggak, Coach? Sejujurnya. Justru titik saya hampir menyerah itu waktu saya di Kediri. Pas Di Halim Kediri. Saya mikir, kalau memang di 2 tahunnya itu, karena di sana memang latihannya super berat dan jarang ikut pertandingan. Oke, gitu Nah, ya. di titik 2 tahunnya itu saya udah mikirin, ini saya udah 2 tahun ini saya kayaknya udah nggak sanggup. Kalau memang saya nggak bisa main basket lagi, saya putusin untuk pulang ke Wonosobo. Nggak usah main basket, nggak apa-apa nih Bu. Yang penting saya pulang, keluar dari sini. Gitu. Karena memang udah di titik apa ya, saya bilang udah nggak sanggup lagi. Karena dengan program latihannya dan segalanya. Mungkin dulu kalau zaman saya, kalau kita latihan berat, tapi kita ada goalnya, kita mau ikut kejuaraan ini. Yes. Kita ada motivasi dong. Iya. Yes, kalau ini hampir Nggak ada. nggak ada sama sekali. Jadi kita latihan terus ini buat apa nih Buat dalam apa? hati Iya, dalam hati iya, yang nggak ada iya. pertandingan. Karena tujuan kita mau latihan berat, mau kita apa itu kan ada goalnya. Kita Iya, mau betul. ikut kejuaraan ini, kita harus juara ini di sini nih. Yes. Jadi kita latihan pun ada motivasinya Iya. untuk Kita apa. tahu apa yang mau kita tuju. Betul. Jadi nggak hanya latihan untuk habisin kontrak sampai S1. Saya pikir nggak bisa lah. Kalau memang sekolah doang, saya nggak bisa S1, lulus SMA saya pulang Wonosobo nggak apa-apa. Saya sempat berpikiran seperti itu. Pas mau berikan itu, datanglah yang si talent scout-nya dari Satria Muda Iya. itu. Wih, ini gayung bersambut nih. Iya. Boleh, saya bilang. Berangkat. Nanti di Jakarta mikirnya gimana. Begitu saya pindah ke Jakarta, dengan kerasnya latihan di Halim Kediri itu, begitu pindah ke Jakarta, untuk ngerasain latihan beratnya di Jakarta itu nggak ada apa-apanya. Yang saya lebih notice itu justru pergaulan di luar basketnya. Itu yang harus saya... Pergaulan di luar Betul, basket, karena dulu begitu saya pindah ke Satria Muda Junior, saya nggak langsung masuk ke dorm, nggak langsung masuk ke mesnya Satria Muda. Jadi saya dikontrakin rumah dekat sama talent squad-nya itu dekat di daerah Cibubur. Oh, daerah Ya, Cibubur jadi ya, dulu Mas saya Didi ya? bertiga ke Oke. sini. Ada saya, Wenda, sama satu lagi Yudi kalau nggak salah. Itu Bertiga. semua dari Kediri juga tuh. Betul, dari Kediri. Nah, di situ saya masih kelas 2 kan, saya pindah kelas 3. Saya disekolahin lah di dekat situ, di Cibubur. Karena dulu pas saya mau pindah ke Jakarta, si Halim Kediri itu nggak bisa ngeluarin surat. Kamu nggak bisa pindah. Oke. Kalaupun kamu mau pindah, kamu nggak boleh main basket. Dulu sempat larangan hampir seumur hidup malah. Karena saya melanggar kontrak iya, sampai karena S1-nya kontraknya belum itu. selesai Betul, juga. kamu nggak bisa. Akhirnya si yang dari talent scout dari SM itu dia ngasih tahu, itu nggak ada kok rules kayak ini. Biar kita yang urus. Yang penting kamu setahun ini kamu vakum dulu. Oke. Jangan basket dulu. Oke, Gitu. pokoknya jangan beredar dulu betul, lah ya. saya di sekolahin di Jakarta Timur. Nama sekolahnya Al Ma'ruf. Oh, Ang Ma'ruf. Sama di situ pun saya bikin tim lagi. Jadi mengulang masa-masa SMP. Sama SMP, nggak ada anak basket ya, tapi ada lapangan basket. Saya kumpulin lagi, ikut kejuaraan tapi yang nggak levelnya nasional. Oke. Area situ, Iya, juara iya. terus itu 3 tahun, setahun itu hampir 5 atau 6 juara. Wah, berarti memang bakat-bakat basket itu udah Ada, sejak betul, dini ya. gitu Coach ya. Udah lulus kelas 3, kepala semuanya bilang, Mas Amin bisa nggak? Jangan lulus dulu setahun. Sini lagi. Karena dari yang tadinya sekolah Al Ma'ruf taunya lingkupnya di situ aja, ini agak lumayan banyak yang tahu sekarang. Wow. Yes. Iya, karena Dan sampai akhirnya sekarang bertahun-tahun mereka juara ya, Coach? bikin beasiswa untuk anak basket. Wah, keren Iya, sekali. karena Berarti memang si Al Ma'ruf itu dia punya visinya tuh dia akan siar dari basket. Oh, Iya, oke. sampai sekarang. Dan itu oke sampai sekarang. Dan sekarang sampai anak saya sekolahnya di situ juga. Karena mau nerusin legacy papa
papahnya mungkin ya coach ya. Ya mudah-mudahan. Amin. Ya, dan satu yang dekat rumah. Iya benar-benar. Sarumanya. Tadi kan sempat mention dulu pada saat sekolah itu sempat dibully kan? Oh, waktu main bola ya? Iya, main sepak pada bola saat ya? main Iya, bola iya. itu gimana coach? Cara ngatasin itu kan pasti mental kena ya kan Betul. coach, apalagi masih Masih usia kecil, dini. iya, 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 betul. iya. Gimana tuh coach? Cara Jadi ngatasin? dulu main sepak bola itu SD ya. Nah, yang ngebully itu SMP atau SMA senior lah. ya? Iya, Berarti senior. Nah, di situ sih sebenarnya saya berpikiran apa memang belum saatnya saya bergaul dengan usia segitu, makanya saya tarik diri, saya akan bergaul dengan yang selevelan. Oke. Entah SD segala macam atau mungkin SMP lah yang beda umurnya nggak terlalu jauh. Yes. Dan kalau bahasa sekarang yang sefrekuensi mainnya. Iya benar. Ya, Yang akhirnya saya se-vibes alihkan, lah ya. oke, saya alihkan, ya udah deh, nggak usah sepak bola. Saya coba alih olahraga yang Oh, lain. iya. Akhirnya saya pindah ke basket itu. I see. Pas ke basket, karena saya sebelumnya basicnya udah sempat main sepak bola, jadi untuk pindah ke olahraga yang lain itu nggak butuh waktu lama. Iya. Karena larinya badannya udah benar, atletis juga ya, yes, coach, ya. agility-nya juga ada, Yes. tinggal belajar kedebak-kedebuknya, Iya. kalau main dribblenya. Iya, dan Ya. rules-nya ya. Dan coach. di situ dengan saya udah larinya udah oke, banyak diterima dari anak-anak basket situ. Oke. Oh, nggak apa-apa Min, sini main basket aja, ngapain main sepak bola. Akhirnya kayak gitu kan, diajakin, oh oke, berarti saya diterima di sini nih. Akhirnya saya bangun lagi di situ. Jadi saya nggak ngerasa dibully, oke lah, saya pasti akan ada trauma sedikit ya. Sampai sekarang pun saya masih ingat sebenarnya. Sampai Iya, sekarang. sampai berarti sekarang. bekas Sampai ya? sekarang saya datang ke lapangan sepak bola itu saya Masih masih ingat? ingat, Iya, pasti, karena Coach. semua masih sama. Tapi saya nggak mau jadi apa ya? Jadi nggak mau mutusin untuk nggak olahraga, Yes. nggak mau negatif thinking dengan olahraga yang lain. Jadi saya Malah masih justru pilihan, betul. Jadi nge-embrace motivasi coach nggak ya. embrace saya. Jadi saya pilihin untuk di basket, di situ saya nyaman, oke saya jalanin. Yes. Nah, itu mungkin jadi bisa jadi masukan buat parents juga. Kalau sekarang basket kan banyak banget kan. Jadi kalau kita mau masukin anaknya ke salah satu klub, Iya. kita harus, saya bilang apa ya namanya, scanning dulu. Yes. Scanning dulu, lihat dulu anaknya oke nggak, pergaulannya oke nggak, anak-anaknya, terus anaknya ini welcome nggak, yang anak tim lamanya. Kalau oke, anaknya nyaman baru jalanin. Tapi jangan sampai kalau anak kecil itu main basket, kita harus bikin dia tuh happy. Yes, betul. Kalau dia udah happy, dia suruh ngapain aja pasti mau. Jadi Supaya jangan, nggak trauma ya, coach. betul. Karena kalau kemauan orang tua, udah kamu masuk klub ini aja. Ini klub ini bagus. Belum tentu sama anaknya cocok. Iya. Jadi anaknya ngelakuinnya, latihan serius pas ada orang tuanya. Iya. betul. Orang tuanya pergi jalan, nitipin Mereka anak lakuinnya ya. Males-malesan. Iyalah, ini maunya Jadi orang nggak tua niat kok, gitu, bukan iya. mau orang, Betul, bukan mau betul, saya betul. kok gitu. Nanti begitu anaknya itu udah senang, baru seriusin basketnya. Yes. Karena prinsip saya ngelatih anak kecil seperti itu. Pokoknya bikin anak itu seneng dulu. Setelah seneng, oh suruh lari ngapain ini pasti senang. Iya. Pasti dia akan mau. ngelakuin dari hati Dengan kan, Coach? Iya, dengan sungguh-sungguh betul. ngelakuinnya. Oke. Coach, setelah dengar journey-nya Coach untuk bermain basket di liga profesional gitu kan, itu panjang banget ya Betul. Coach ya. Dari kecil sampai Coach yang sekarang gitu kan. Terus Coach itu kan sempat dikenal sebagai best shooter di Indonesia tuh Coach. Berhasil meraih banyak gelar juara di liga Iya. kita kayak IBL tuh ya Coach ya. Iya. Nah, tapi aku yakin dari juara itu tuh nggak datang tiba-tiba Coach. Kalau dari pengalaman Coach sendiri, disiplin yang dibutuhkan untuk menjadi professional player tuh apa Coach? Disiplin tuh sebagai atlet, apalagi yang bicara udah profesional ya. Sekarang nggak usah atlet profesional lah, disiplin itu harus. Apalagi kita udah bicara profesional. Karena dengan disiplin aja, misalnya contoh seperti ini, kita latihan taruh startnya jam 8, pelatih bikin jam 8. Kalau kita disiplin datangnya jam 8 dong. Yes. Disiplin, on time, bener nggak? Yes. Tapi kita as a atlet, kalau kamu mau lebih, misalnya pelatih jam 8, dan lapangan bisa dipakai dari jam 7, saya akan datang jam 7. Oke. Yes, jadi disiplin itu banyak hal banget. Disiplin waktu latihan, disiplin waktu istirahat, disiplin waktu untuk jaga makanan. Oke. Itu 3 aspek itu yang selalu saya pegang. Kalau kita latihan bagus, disiplin oke, istirahatnya nggak bagus, makannya nggak bagus, nggak akan bisa. Ya nggak akan Yes. harus inline semuanya ya. Semuanya, Coach? latihan bagus, makan disiplin, istirahatnya nggak disiplin, nggak bisa. Dulu apalagi, pokoknya 3 aspek ini kalau kamu mau jadi pemain pro, ini harus
apa namanya, harus Ditekankan kamu banget ditekankan harus sekali. diterapkan sekali gitu Yes. ya. Istirahat, makan itu ya nutrisi, sama latihan. Oke. Kalau dulu saya latihan, begitu saya masuk dari SMA tadi, yang baru, terus saya kuliah kan, sempat main di Libama dulu sekali, 2002 itu juara sekali. Nah, sama Perbanas dulu saya. Oke. Perbanas juara Libama sekali. 2003-nya saya masuk squad IBL. Di situ tuh saya mainnya, masih megang mulut tuh kayak bola panas. Karena saya nggak expect banget secepat itu saya masuk ke Liga Liga profesional. profesional. Iya. Nah, begitu saya masuk ke Liga profesional 2003, minute play saya masih belum sama sekali, masih banyak pakai polo shirt kalau tanding. Iya. Kalau polo shirt tahu kan duduknya di mana? Iya. Di belakang ring. Yes, Iya. yes. Nah, di situ di 2003 dulu saya belum dapat minute play sama sekali. 2004-nya baru saya tadi saya bilang di awal, persaingan di dalam tim. Yes. Sebelum kamu ngomongin persaingan di luar, lo harus lihat dulu di tim ini kan biasanya pelatih nggak akan bikin peringkat 1, 2, 3 segala macam. Cuman saya yang ngeratingin sendiri nih. Oke. Kalau gue mau masuk ke 12, gue harus geser pemain yang ini nih. Oke. Ya itu yang saya bilang persaingan dalam tim. Jadi saya bikin kalau misalnya 12 pemain ini dia latihannya hanya reguler, misalnya reguler tuh pagi atau sore, saya ada satu latihan sendiri yang namanya latihan colongan dan nggak ada yang tahu. Oh jadi coach latihan untuk diri sendiri? Untuk saya sendiri. Dan saya bilangnya latihan colongan. Either itu pagi setelah sholat subuh mereka belum bangun saya jogging atau ngapain. Yang penting nggak boleh ada yang tahu. Kalau saya dulu prinsipnya gitu. Kalau saya ikutin latihan ritmenya sama mereka terus, ya saya akan begitu terus. Ya yang jago akan jago terus. Saya nggak akan bisa untuk bersaing dengan yang lain. Yes, That's why saya harus bikin latihan tambahan. Betul, Entah itu saya latihan syuting sendiri tanpa ada yang tahu. Yes. Entah saya latihan apa, saya bisa sebutnya dulu latihan colongan. Yes. Sampai akhirnya 2004 saya dapat minute play. Itu pertama kali saya juara. 2003 kita kalah, 2004-nya saya dapat minute play di tengah season. Dulu saya belum as a shooter. Oh, belum ya? Sudah itu dapat minute play saya defender. Jadi untuk pemain-pemain basket yang baru dapat minute play, untuk mengurangi pressure di game, cara paling gampang tuh kamu masuk ke lapangan yang dipikirin kamu cuma defense. Yes. Karena kalau defense itu nggak butuh skill, butuh lu mau apa enggak. Nah kalau lu defense-nya bagus, pasti pelatih akan ngeliat. Yes, betul. Once lu nggak bisa bikin poin, tapi lu bisa stop jagoannya, pasti lu akan dipakai. Yes. Selama jagoan itu main, pasti lu main. I see. Kalau mainnya jagoan itu main 30 menit, ya lu main 30 menit. I see. Ya, jadi saya dapat minute play waktu itu di final itu hanya untuk jagain jagoan-jagoannya Aspak. Ya Rico, ya Batam, banyak kan lu jagoannya. Min, lu masuk jagain tuh orang-orang. Gak boleh poin. Sampai si Gus Sito tuh bilang, dia ke toilet, ikutin. Kasarnya begitu, ya, kasarnya begitu. Emang saya kerjaannya defense terus. Sampai akhirnya kita menang juara 2004. Nah, setelah saya dapat minute play, baru saya tambah senjata tambahan untuk bisa syuting. Si Gus Sito dulu yang bilang, lu harus belajar syuting. Form lu bagus, tapi syuting lu nggak loncat. Ditambahin lah loncat. Setinggi saya 189, syuting tambah loncat, lu nggak akan susah kejaga pastinya. Yes, betul. Karena mulai udah di atas. Nah, di situ udah mulai dapat minute play, saya tambahin senjata tambahan. Nah, dari syuting itu coach, latihannya tuh kira-kira berapa repetisi sih coach? Kalau aku boleh Itu tahu. banyak. Jadi kalau saya punya prinsip untuk mau latihan syuting, itu nggak bisa datang tiba-tiba. Yes. Nggak ada yang give. Semua itu harus latihan. Latihan, betul. Sebelum kita bicara akurasi, kita harus latihan repetisi dulu. Yes. Dulu partner saya latihan itu ada Johannes Winar. Iya. Ya, Coach setiap Aham pagi. ya, coach? Nah, salah satu pemain yang tahu latihan colongan saya itu beliau. Coach. Yes. Iya. Karena pas setiap dia turun, ada dia. Yaudah, coach latihan bareng syuting. Jadi kita bisa kalau pagi di luar latihan tambahan kita biasa syuting itu 500. 50, 55 spot, 2 ring. Oke. Yes, itu yang spot syuting, itu yang repetisi, saya bilang repetisi. Oke. Karena untuk nemuin muscle memorinya. Yes. Setelah kita latihan repetisi, baru kita akurasi. Oke, coach, kita satu spot nembak 10, masuknya 9. Sebelum masuk 9, nggak boleh pindah ke spot berikutnya. Jadi harus masuk. Jadi harus sembilan masuk ya? semuanya. Oh, Nah, oke, gitu cara sih. Kalau kita, kalaupun latihan syuting, lakukan latihan syuting itu seperti game. Yes. Ya, jadi nggak bisa misalnya latihan syuting ya cuman yang penting masuk. Di game nggak mungkin kamu syuting kayak gitu. Yes, karena pressure kan pasti beda Pasti ya. akan Coach, beda. ya? Belum ditambah pressure di game. Iya. Jadi setiap kita latihan syuting, saya punya pikiran tuh, lo kalau latihan basket bikin seolah tuh orang gila. Oh, iya, Walaupun benar, latihan Coach. sendiri, tapi lu selalu bayangin ada yang jaga. Oh iya. Oh, ada yang jaga di sini nih, gua ke sini. Oh, ada yang jaga close out ini, gua dribble sekali baru syuting.
Jadi imajinasinya itu jalan. Oke. Jadi pas lagi di game beneran, oh gue udah sering kok kayak gini kok, ini baru yang jaga beneran. Jadi nembaknya, jadi apa yang kalian lakukan di latihan, perlakukan seperti di game. Nanti pas di game, kamu ngerasanya itu seperti latihan. Itu akan enak banget mainnya kalau seperti itu.